keluarga besar Peyok Guru, jangan lupa untuk like, men, share, dan subscribe channel Juan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Juan TV. Jangan lupa ya. Nah, pada kesempatan saat ini saya berada di base camp Peyok Kru Gedruk. Ini saya nggak tahu kok namanya kok Peyok itu, padahal dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa itu Peyok itu ya Peyok. Nah, nanti kita tanyakan lagi ke yang bersangkutan itu kok, kenapa namanya itu kok bisa jadi Peyok Kru gitu. Nah, ini untuk yang pertama ya, pertanyaan dari saya itu asal mula nama Peyok Kru dan artinya itu apa, dan juga berdirinya itu kapan? Monggo. Aslinya namun spontan Ya. 5 orang aslinya, terus Peyok namun singkatan orang berlima itu. P nya Pelo, Y nya Tio, O nya Gapun, K nya Aceh, C nya Cucu. Jadi Peyok itu cuma singkatan dari 5 orang itu. Oh, berarti bukan istilahnya, bukan arti dalam bahasa Jawa yang istilahnya ya, mohon maaf ya, kalau bahasa Jawanya Peyok itu kan istilahnya ya, pedot juga bisa, terus kadang masa jalannya Peyok itu kan bisa jadi, oh ternyata itu singkatan dari para, istilahnya mungkin para pendirinya ya. Iya itu. Nah, itu berdiri sejak kapan ini, Mas? Itu 8 Februari 2014. 2014, sekarang sudah tahun 2020, berarti sudah sekitar 6 tahun ya. Alhamdulillah. Ya, 6 tahun istilahnya sudah melalang buana di istilahnya di dunia kesenian, mungkin sudah banyak yang kenal. Nah, untuk alasan mendirikan grup Gedruk Peyok Kru itu dulu itu gimana itu? Alasannya itu gimana gitulah, Mas? Alasannya ini muri-muri budaya Jawa. Itu alasan pertama. Yang kedua, untuk nambah persaudaraan ya. pinter gue saiki. Tenang juga. Tambah sedulur. Oh ya, istilahnya yang pertama alasan mendirikan grup Gedruk Peyok Kru ini untuk melestarikan kebudayaan Jawa, yang keduanya juga untuk menambah persaudaraan. Dan memang saya akui sendiri di dunia kesenian itu untuk persaudaraan memang benar-benar kuat. Nah, ini biar lebih kenal dengan anggota Peyok Kru ini. Ini anggotanya berapa toh keseluruhannya? Baik pemain dan krunya. 8 orang semua anggotanya ini. Itu sudah termasuk pemain dan krunya juga. Iya. Nah, ini biar lebih kenal, walaupun mungkin nggak bisa hadir semua ya ini ya. Iya. Bisa dijelaskan nama anggota dan alamatnya, mungkin ada yang Jawa atau gimana? Satu persatu monggo. Dapat. Begitu jawab. Dari yang satu aja. Nah, Kok aku bisa? Kok dari apa? Oh, yang pertama itu Mas Catur Pelo. Itu ketuanya, rumahnya ya di sini, Durenan Tejo. Terus Rina, ini alamatnya Pisangan. Rina itu pemain atau Pemain. berarti ada pemain istilah Rina itu cewek ya? Iya, cewek. Iya, masa ada pemain ceweknya gitu ya? Itu paling cantik itu. Lah iya. Yang cewek. Masuk. Nah, ini baru 2, yang lain? Terus saya Tio, Durenan Tejo juga. Ya. Terus ini Keju, Nganggrek, Gapun Durenan, Aceh Durenan juga. Terus
Cengil. Maksudnya cengil Yuda. Cengil Yuda. Bukan gulmu. Gendol. Mau di pom bensin gendol. Berarti istilahnya nggak jauh-jauh ya alamatnya. Jadi misal untuk koordinasi pentas atau apa itu jadi lebih mudah ya karena jaraknya juga tidak berjauhan. Soalnya cuma satu keluarga, kalau satu lingkup keluarga. Oh, ini Terus dikembangkan. ini asal mulanya berarti cuma satu keluarga itu ya? Satu keluarga harus dikembangkan. Berarti satu keluarga mempunyai jiwa seni semua gitu ya. Ini Alhamdulillah. turunan atau otodidak? Otodidak. Otodidak. Wah, berarti turunannya juga ada ya. Tanjakan ya. Yang maksudnya yang dulu istilahnya yang dulu itu kesenian apa? Mungkin bapak jenengan atau eyang jenengan, mbahnya jenengan itu Oh, kan nggak kan ada. dibilangnya kan turunan. apa ya campur sari apa tuh kayak oh yo sinden ya kayak sinden itu apa sih Ali. sinden Vokalis. Nah, itu mbahnya atau bapaknya? ibu Oh, ibu. Lanjut lagi. Nah, sekarang ini menyangkut bab topeng ya, karena di sini saya melihat ini backgroundnya itu kan banyak topeng. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruh topeng terhadap pemainnya itu bagaimana? Maksud saya, topeng itu apakah hanya sekedar topeng, ataukah ada sesuatu yang mungkin tidak bisa saya rasakan tapi pemain bisa merasakan? Karena kalau saya melihatnya ya itu hanya topeng saja gitu kan, tapi kan mungkin beda persepsi antara saya yang istilahnya orang awam lah istilah dengan para pemain itu. Monggo dijelaskan. ayo cuy Topeng itu ya macam-macam. Mm-hmm. Ada yang isi, ada yang enggak. Isi sego kok. Ya itu yang bisa nyurupi gitu loh. Berinteraksi. Mm-hmm. Itu enggak cuma satu dua ya, ada banyak. Reaksinya itu ya macam-macam. Mas Tio yang sering merasakan. Terus kowe dhisik dhewe aku ora tahu ya. Itu maksudnya gini ya, mungkin kan kadang kalau saya merekam pentas gedruk mungkin kan kadang ada istilahnya ada yang bisa ndadi Iya. dan ada yang tidak bisa, istilahnya hanya biasa saja lah. Iya. Nah, mungkin ada sangkutnya dengan itu kan, jadi timbul pertanyaan apakah sebenarnya topeng itu mistis semua atau enggak, dan kok bisa jadi ada perbedaan itu antara topeng yang satu mungkin ada yang isi dan yang satunya itu kok enggak, itu yang membedakan apanya itu? apa ya aura Biasanya tergantung orangnya yang punya. Kalau orangnya yang punya merasa kalau itu ada, pasti bisa ada itu. Nah, jadi timbul pertanyaan, itu adanya itu kapan? Misalnya kan gini, ada pembuat topeng, istilahnya orang yang membuat topeng, istilahnya ya topeng gedruk lah. Topeng gedruk itu kan dia membuat mungkin juga ya dengan sepenuh hati, itu pasti ya membuat, istilahnya kan untuk itu juga istilahnya bisa jadi untuk pelaku usaha. Nah, itu kan dia juga nggak tahu ini topeng akan ada isinya atau enggak, itu kan nggak tahu. Nah, pertama kali bisa mengetahui itu gimana? ya mas kan bisa merasakan sendiri mas. Oh, Kadang apa bawaan dari kayu, kadang diisi ya gitu mas. Kadang juga ada yang ikut. Ada yang ikut Ikut. sendiri. Pentas atau pas pentas itu ada yang masuk terus pengen ikut. Nah, itu. Di rumah di topengnya. Oh ya, berarti itu yang memang yang bisa merasakan hanya pemainnya saja ya. Ya, Untuk istilahnya kalau orang awam mungkin tidak tahu ya. Iya. Oh. bisa bilang kayak gitu mas. Nah, itu bahan kayunya dari bahan kayu apa saja untuk pembuatan topeng itu? Kayu pule sama apa nih? Yo meng kulit tok. Pule. Pule. Jadi bagian besar kayu pule. Kayu pule itu nek di sini kok saya belum pernah melihat apa ya, pohonnya itu memang dari luar atau memang dari sini? Dari sini banyak mas.
ada yang jual bibitnya juga banyak. Itu sejenis kayunya itu seperti apa ya kayu maksudnya kayu pule itu pohon-pohon bisa sampai tinggi atau gimana? Udah pernah tahu? Udah. Maksudnya kalau misal kayak buat pintu itu kan kayu nangka. Ya. Nah itu modelnya seperti itu. Enggak. Tapi strategi lurus-lurus. Terus empuk. Oh iya. Ya mungkin kalau hal itu pembuat topeng yang lebih tahu ya akan hal itu. Nah ini kan udah dari tahun 2014. Udah sekitar 6 tahun ya, alhamdulillah udah 6 tahun berdiri dan masih kompak selalu. Ada pergantian pemain? Sering. Sering. Kita pasang. Tapi si Limo tetap. Maksudnya bukan pengurangan tapi malah penambahan anggota gitu ya. Iya. Yang penting ada komitmen. Oh iya. Tambah sedulur kan apik. Nah itu untuk masuknya itu bagaimana kemarin? Apakah melalui seleksi atau gimana? Indonesian Idol Nah, seleksi bareng. ya kan tetap namanya mau gabung di suatu istilahnya kan di suatu grup kan paling tidak ada kriteria tertentu atau memang karena sekarang kita membutuhkan tambahan anggota lah maksudnya. Dari kan yang awal cuma 5 kan, Ya. jadi 8 itu kan mungkin karena memang kebutuhan ada untuk penambahan gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada yang masuk, mungkin ya yang penting itu niat sama konsisten. Niat belajarnya juga mengembangkan tarian-tariannya itu. Betul. Sinau bareng Mas. Iya. Gini, Mas. Nah ini masuk ke sinau bareng ini latihannya tiap apa gitu atau sama Jumat. memang udah rutin ya berarti ya, istilahnya mau ada pentas atau enggak tetap Iya. terus belajar untuk mengembangkan kreativitas baik dari segi gerakan atau tarian gitu ya. Ya. Nah paling jauh tampil di mana Mas Ima? Paling jauh di Semarang. Lumayan. Jatingaleh Semarang. Kerak tol. Lumayan juga ya Mas. Kalau dari Jogja biasanya kan kalau grup gedruk kan sekarang udah banyak sekali. Biasanya kan lingkupnya cuma di situ saja di wilayah situ. Tapi alhamdulillah Peyok Kru ini juga sudah melalang buana sampai kota Semarang. Alhamdulillah. Dulurnya adoh. Nah itu kalau ke sana jauh itu pakai apa? Cuma pakai motor. Pakai motor juga. Iya. Wah, luar biasa ya. Penting hidup. Iya. Piknik gratis. Nah, iya. Nah, selama ini halangan atau kendala yang dihadapi dalam istilahnya dalam membangun grup gedruk ini gimana? Kendala, halangan. Kadang Belum sendiri lah Mas. Kesibukan sendiri. Istilahnya untuk misalnya ada pentas tanggal ini, ada jadwal pentas hari ini, kadang ternyata ada anggota yang bisa. Berarti ya istilahnya itu hal yang lumrah dan bukan menjadi halangan yang berarti lah maksudnya. Nah ini untuk menjadi seorang pemain gedruk itu modalnya apa saja lah istilahnya, maksudnya gini, dalam hal artian anggarannya itu sekitar berapa, kan paling tidak ya untuk beli peralatan apa ya, topeng dan juga istilahnya kostumnya itu Berak lah. abrak itu. Kalau modal pertama itu niat. Kalau nggak punya niat Gak bisa jadi. jadi. Ya maksudnya, nah itu kan udah pastilah maksudnya niat, kemauan, istilah dan juga komitmen juga dengan istilah komitmen dengan grup yang kita ikuti itu pasti. Nah maksudnya yang di luar itu kan ya mosok kita main gedruk pakai kaos kolor kan nggak mungkin kan, pasti tetap pakai kostum. Nah untuk pembelian kostum itu kira-kira berapa, mungkin kan
banyak orang di luar kita yang belum mengetahui, oh inilah untuk menjadi seorang pelaku seni ini memang apa suatu hal yang harus ada, kostum itu pasti harus ada, anggarannya sekitar Wah, beda-beda ya mas. Sandangan itu kurang lebih ya 1,5 juta. itu sudah istilahnya udah semua ya, Belum siap cuma tampil. baju Lindeng. sama 1,5 tadi kurang lebih. Oh iya. Kalau pelindung sarungnya Belum kepengen. Menurut kepengen ya. Ayo berarti kita ambil rata-rata 2,5 itu ya minimumnya. Ternyata juga membutuhkan muni ya istilahnya kan membutuhkan modal juga kan. larang gitu. Tapi rata-rata para pelaku seni yang saya lihat itu tetap berapapun itu insya Allah ya pasti tetap suka karena memang jiwa keseniannya itu udah kuat kan. Nah ini saat ini kita berada di apa ya, di zaman lah istilahnya, di zaman bisa dibilang mengikuti tren orang-orang itu kan era globalisasi atau modernisasi, dimana banyak lah istilahnya kebudayaan ini kan bisa kalah dengan kebudayaan dari luar yang masuk ke Jawa lah istilahnya. Nah visi misi dari grup gedruk Peyok Crew ini kedepannya itu bagaimana untuk mengantisipasi tantangan zaman yang dalam era globalisasi ini? Mana ya? Nek aku ya nganu apa tetap membanggai kreativitas men, tetap menarik perhatian wong ngono Mas. Jadi misale ora ilang jawane. Dadi nek budayane sik luar ki mlebu ning dhewe wis duwe kreativitas sik apik, tetep insyaallah ki do tertarik isih do gelem ndelok ngono. Dadi ora terlalu ngebotke nggon apa dunia sekonjobo ning tradisine dhewe iki tetep dhek ya do seneng nggo kreasi-kreasi anyar. Betul. Jadi bisa disimpulkan gini ya, untuk menghadapi era globalisasi kita tetap berimprovisasi dengan cara mengembangkan kreativitas agar masyarakat tetap mencintai kebudayaan ini dan ikut juga melestarikan kebudayaan ini. betul. Nah saat ini mungkin 3 bulan ke belakang atau 3 bulan atau 4 bulan ke belakang kan Indonesia mengalami ikut terkena dampak virus corona itu ya, dimana banyak pentas kesenian dibatalkan semua dan sampai saat ini pun belum ada kejelasan kapan bisa tampil lagi. Nah pertanyaannya apa sih dampak yang spesifik lah Mas nih? Kalau semua itu pasti kena dampak ya, semua bidang usaha pasti kena dampak, nggak cuma bidang kesenian lah Mas. Nah ini di bidang kesenian sebagai panjenengan selaku pelaku kesenian itu apa yang dirasakan? Wah, keras mas, komen. Job fatal. Ya. Apa? Pelaku seni, pengangguran, jadi apa? Gugat cerai bojone, weh tiang tenan. Itu ada yang sampai segitunya Mas? Iya mas. Banyak ya mas yang kayak gitu, tapi ya iya yo. Bingung lah Ya kang ngene ya. Berarti memang apa ya? biar kok lockdown. Virus corona ini memang benar-benar bisa dibilang sangat mematikan dunia kesenian. Ya, mas. Dan hal itu merambah ke kehidupan pribadi para pelaku seni. Misal tadi yang Masnya bilang
ada yang sampai gugat cerai karena Menurut Mas ya karena memang Pak istilahnya kan kejadian. menggantungkan ekonomi dari kesenian, karena kalau tidak ada corona ya pasti tiap minggu itu paling tidak 2 kali tampil bisa kan. Nah itu ya kita ya mau gimana lagi, memang keadaannya seperti ini ya. Semoga virus corona ini segera pergi dari Indonesia dan kita bisa berkesenian lagi. Nah ini untuk suka dukanya ini gimana? Suka duka menjadi pemain gedruk selama ini ya kan udah lama ya, dari 2014 ke 2020 itu suka dukanya itu apa yang dirasakan? Sukanya ya tetap buyut tuh Mas, ada sedulur kan tambah sedulur. Nanti akeh sedulur. Udah kenal kabeh. Susah dua awak ya ada belum. Nah, pas dadi ngene ae mulai-mulai bundas-bundas gitu. panen sore Itu berarti kalau pas dadi itu nggak merasakan apa-apa atau gimana tuh? rasanya Iya, kayak orang terbang. Kayak orang terbang. Berarti Sendiri. Udah dari lagi-lagi. los gitu ya berarti. Los. Nggak istilahnya nggak ada beban gitu ya. Tapi setelah itu yang dirasakan apa? Pegel-pegel bundas tambah gitu. Pawange. malam gajian Itu berarti itu ya juga masih ya, kadang saya merekam ya sampai kadang aksi apa ya, gedruk atau jadilan itu kadang yang sampai apa ya, gulung-gulung karu-karuan juga. Itu juga kayaknya ya kalau saya yang melihat ya kadang merasa itu sakit enggak kayak gitu, berpikirnya segitu, tapi ternyata yang dirasakan malah setelahnya ya. Iya. Bundas double. Kalau pijet. Bundas tapi seneng ya. Udah sih. Ojo. Elek. Nah ini yang terakhir, pesan-pesan untuk para pelaku kesenian yang lain yang mungkin juga kan ya semua kena dampaknya, bagaimana lah kesan dan pesan untuk para pelaku yang lain, pelaku kesenian. Yo. Aku nggo kancane liyane tetap semangat, rasa do kendo. Iki senine dhewe. Aja do jeleh ngono wae. Anjenengan yang lain? Jelek nguri-nguri kebudayaan awak dhewe. Sik penting semangat terus. Nah, Kowe Mas Tio, monggo. aslo men Mas Kecu. Nah, aku ya padha penting ya kuwi urip-urip budaya Jawa. penting Sing liyane oleh ditiru tapi ya budayane dhewe sik sing diuri-uri lah. ya, Khusus Yogyakarta Khususon. Jakarta istimewa. nah istilah bisa dibilang jangan sampai ada ungkapan gini ya, uang Jawa kok hilang Jawane gitu ya. betul. Itu malah lebih ngetren gitu ya. iya Kewalik. Oke, ini buat teman-teman dari Peyok Crew, saya selaku admin dari channel YouTube Juanso TV mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu dan kesempatannya bisa berkumpul dengan sedulur dan menggali lebih dalam tentang grup gedruk Peyok Crew. Nah, harapan saya semoga kedepannya grup Peyok Crew tetap solid, kompak, konsisten dan makin sukses. Amin. Nah, buat teman-teman semua, saya akhiri Selamat datang di wawancara sebentar ini. Semoga menjadi ya perhatian dan membuka pola pikir kita bahwa kita sebagai orang Jawa memang harus melestarikan budaya Jawa semampu kita. Misalnya kalau pelaku seni ya dengan ilmu kesenian, kalau saya ya bisanya di bidang teknologi, jadi bisanya saya ikut melestarikan budaya Jawa ya dengan
mengupload dan di YouTube ini agar kelak ya banyak orang yang tahu inilah kebudayaan asli Jawa, khususnya Yogyakarta. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Subret.